Dan hari ini renungan kita lanjutkan dengan tema yang diberikan sekarang adalah kasih kepada saudara seiman. 2 Petrus 1 dari ayat yang ke-7 dikatakan bahwa iman itu harus disempurnakan dengan perbuatan-perbuatan. Anda mungkin bisa baca Yakobus 2 ayat 22. Coba ya. Jangan dimatikan handphonenya, buka Yakobus 2 ayat yang ke-22. Ada 7 hal dari 2 Petrus 1 ya kemarin yang diberikan itu. Ada 7 hal. 5 hal pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, itu semua menyangkut bagaimana iman itu harus disempurnakan di dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan melalui Petrus, Rasul Petrus diingatkan juga bahwa iman yang baik tidak hanya menyangkut diri kita yang dibentuk. Tetapi iman itu juga harus dibuktikan dengan menunjukkan iman itu dengan perbuatan kepada orang lain atau di luar daripada diri kita. Nah, itu yang kita perlu sadari. Yakobus 2 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Kamu lihat ya, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Orang Kristen diberikan iman dari mana? Dari anugerah Tuhan. Bukan karena kita bilang saya mau percaya lalu kita jadi beriman. Bukan. Iman itu Tuhan yang karuniakan. Kalau Tuhan tidak karuniakan, dengan firman Tuhan 1000 kali, 1.000.000 kali juga, kamu tetap aja tidak bisa beriman. Karena iman dikaruniakan. Nah, tapi kalau iman sudah dikaruniakan kepada kita, betapa penting kita perlu menyadari, iman itu bagaikan sebuah bibit yang perlu dirawat dengan baik. Sehingga 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-berapa itu, mengingatkan kepada kita bahwa tambahkanlah kepada imanmu, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang ke-6, tambahkan kepada imanmu kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi yang dimaksud saudara-saudara ini siapa? Saudara seiman. Itu yang kita harus ngerti dulu. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan bahwa hendaklah kita itu menambahkan kepada iman itu perbuatan-perbuatan, sebab dengan perbuatan-perbuatan itu maka iman itu menjadi sempurna. Ya, sekarang untuk memasuki renungan pada minggu ini, saya memberi tema kasih terhadap saudara seiman. Nah, itu untuk memperjelas ayatnya, saya mengambil dari 1 Yohanes 4, silakan dibuka. 1 Yohanes 4, ayat 19 sampai yang ke-21. 1 Yohanes 4, ayat 19 sampai ke-21. Dikatakan demikian. Kita mengasihi, katanya dibilang ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan ayat 21, perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu tetap jangan ditutup ayatnya ya. Tetap dipegang saja sehingga nanti bisa kembali diingat-ingat kembali. Baik, sekarang perhatikan ke sini. Kasih terhadap saudara seiman. Jemaat Tuhan, bolehkah kita pilih kasih? Oh, Kiki, boleh nggak kita pilih kasih? Boleh nggak, Yon? Yola, boleh nggak kita pilih kasih? Harusnya mah boleh ya? Pertanyaannya sederhana kan? Boleh nggak kita pilih kasih? Boleh. Kenapa boleh? Bukankah Tuhan bilang dalam kitab Yakobus, kalau kamu mengamalkan kasih kamu, jangan kamu memandang muka. Jadi bolehkah pilih kasih? Ini ada firman Tuhan loh. Nggak boleh. Jadi nggak boleh? Boleh apa enggak? Harusnya sih boleh. Tergantung sikonnya. Firman Tuhan tidak pernah tergantung sikon. Kalau firman Tuhan bilang A, kita harus lakukan A. Tapi juga jangan menafsirkan firman Tuhan secara letterlock. Karena firman Tuhan itu banyak sekali konteks yang berbeda. Kenapa ayat itu digunakan? Konteksnya berbeda. Jadi nggak boleh sembarangan kita menafsirkan ayat. Bolehkah kita pilih kasih? Boleh. Ya, jadi intinya begini saudara terkasih ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini. Kamu harus mengasihi semua orang, betul? Tapi Tuhan bilang, terutama saudara-saudara seiman. Ketika Tuhan berkata demikian, itu bukan tidak ada maksud. Tuhan punya maksud. Ketika Yesus sudah dekat waktunya untuk disalibkan, di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini, aku sekarang memberi perintah yang baru kepada kamu.
supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Kamu, waktu itu dia ngomong kepada siapa? Murid-muridnya. Kamu harus saling mengasihi. Sebab, dan kalau kamu saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi, di sini Tuhan tidak membantah firman-Nya sendiri bahwa harus ada pilih kasih. Bukan maksud pilih kasih itu berarti saya pilih, saya suka dia, saya kasihi, saya benci dia, saya nggak kasih. Bukan itu. Kasih berlaku general, berlaku untuk semua orang. Tetapi kasih terhadap saudara itu harus menjadi prioritas. Kasih memang tidak boleh pilih kasih sebenarnya. Tetapi di dalam hal ini ada kasih yang namanya kasih prioritas. Kasih harus berlaku pada semua orang, tidak boleh pilih kasih. Tetapi ada kasih yang namanya prioritas. Saudara seiman harus lebih dahulu untuk dikasihi. Itulah yang disebut dengan nama saudara-saudara di dalam Alkitab. Nah, jadi jemaat yang terkasih, ayat ini tadi di ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Betul? Ayat 19 begitu kan? Kenapa ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes? Dia adalah rasul kasih. Ya, Yohanes itu disebut dengan rasul kasih karena dia selalu banyak bicara tentang kasih. Kenapa dia harus tekankan satu ayat di 19 ini? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kelihatannya sederhana ya, tetapi mari kita merenung begini. Kenapa ayat ini ditulis? Pertama, mari kita coba berpikir begini. Bapa di sorga itu pencipta semesta alam. Dia berdaulat atas segala keputusannya. Dia boleh berbuat apa saja menurut apa yang dia mau. Dia pikir bijaksana. Itu terserah dia, betul? Tetapi kenapa dia mau rela mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang berkenan di hadapan Allah untuk diberikan kepada dunia. Kenapa dia rela memberikan itu? Dia bisa berhak untuk berkata, saya tidak mau berikan anak saya, bukan? Dia punya kuasa untuk itu, tapi tidak. Ternyata Allah rela mengorbankan anaknya untuk menjadi korban. Saya nggak mungkin rasanya rela memberikan anak saya untuk diberikan kepada penjahat, untuk dikerjain, dimainkan, bahkan sampai dibunuh. Orang tua gila mana yang mau menyerahkan anaknya seperti itu? Tapi kalau kita berkata demikian, bukankah kita berpikir Allah itu gila, rela menyerahkan anaknya? Betul kan? Tuhan gila juga kan? Satu-satunya anak loh, yang paling dikasih, rela untuk dilecehkan begitu rupa, hanya karena satu alasan, dia mengasihi kau dan saya. So kalau dia tidak kirim anaknya, ini jutaan miliaran manusia, semua pasti mati. Ingat ya, manusia ini sudah jatuh dalam dosa dari sejak zaman Adam dan Hawa, sehingga semua keturunannya yang lahir itu keadilan Allah. Kalau bicara keadilan Allah, semua manusia yang lahir di dunia ini harus masuk neraka. Itu keadilan Allah. Tetapi juga ada hal yang berbeda sekali. Dikatakan dalam Efesus ya, pasal 1 ayat yang keberapa itu. Tetapi Allah katanya memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang Allah telah pilih. Untuk apa? Untuk kan dijadikan umatnya secara khusus, menjadi milik kepunyaannya pribadi. Ini kan keistimewaan. Kenapa Tuhan nggak pilih semua orang untuk diselamatkan? Tidak. Itu ada kebijaksanaan yang kita tidak bisa mengerti. Kenapa Tuhan memilih kita untuk menjadi umatnya? Kenapa yang lain tidak dipilih? Kita nggak bisa jawab. Itu pertanyaan yang sangat sulit sekali karena mengandung kedaulatan Allah dan kebijaksanaan Allah. Tetapi mari kita berpikir, kenapa Tuhan pilih kau dan saya? Itu sebabnya ada lagu yang begitu indah mengatakan begini. Aku tidak dapat mengerti anugerah Tuhan. Aku tidak mengerti anugerah Tuhan. Kenapa dia mau pilih saya untuk menjadi umatnya, diselamatkan. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati saya, bisa mengubahkan hati saya orang berdosa untuk percaya kepada dia. Itu karunia iman seperti itu ya. Itu indah sekali lagu itu. Nah, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengasihi bukan karena kita mau. Kita mengasihi karena Allah sudah memberi contoh. Pertama, dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia membuktikan dengan memberikan anaknya. Dan bukan hanya itu, anaknya pun membuktikan diri dengan memberikan kerelaan hatinya untuk turun ke dunia menjadi korban. Kita tahu bagaimana penderitaan Kristus bagi kita. Dia rela menanggung, dia rela menerima demi kau dan saya. Dengan cara demikian Allah berbuat, itu menunjukkan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kau dan saya. Nah, dengan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu berlimpah, kasih inilah disodorkan, diberikan kepada engkau dan saya. Sehingga dengan demikian, engkau dan saya memiliki kasih itu, bukan? Betul? Kalau dia tidak melakukannya, kasih itu tidak diberikan kepada engkau dan saya.
Tapi karena sekarang dia sudah melakukannya, kasih itu sudah dinyatakan, maka kasih itu diberikan kepada engkau dan saya, maka kita semua memiliki kasih itu. Nah, itulah sebabnya kasih yang kita sudah miliki ini, itulah yang membuat kita sanggup untuk kita belajar mengasihi akan sesama. Jadi kalau kita berkata bahwa saya tidak bisa mengasihi dia, apalagi saudara seiman, dan berkata saya tidak bisa mengampuni dia, Alkitab tadi katakan apa katanya? Jikalau engkau berkata engkau mengasihi Allah, tetapi membenci saudaramu, maka engkau adalah pendusta. Yohanes ini mengatakan di dalam beberapa ayat, seperti bilang, pilih, kamu berkata kamu mengasihi Allah, tapi kamu benci saudara kamu adalah pembunuh. Kamu berkata kamu mengasihi Allah, tapi kamu benci saudaramu, sesungguhnya kamu masih hidup dalam kegelapan. Ayat-ayatnya itu ada di dalam kitab 1 Yohanes itu. Dan di sini dikatakan pada perikop kali ini, kalau kamu benci saudara kamu adalah pendusta. Meskipun kamu bilang kamu mengasihi Allah, kamu terlibat pelayanan, kamu khotbah, bimbing pujian, main musik, apapun itu. Tapi kalau kamu ada benci terhadap saudaramu, kamu pendusta. Ini keras sekali firman Tuhan, tapi dia perlu mencantumkan ini, mengingatkan kepada kita ya, bahwa pengorbanan Kristus begitu lengkap. Nyawa diberikan, tempat tahta kedudukan yang nyaman dia tinggalkan, rumah yang mulia ditinggalkan, kemuliaan yang dia terima dia tinggalkan. Apalagi saya rela disengsarakan demi supaya kau dan saya tidak mengalami namanya neraka dan siksaan kekal. Dari sorga sana dia datang ke dunia membawa berkat buat engkau dan saya. Pertanyaannya, apa yang kau berikan kepadaku? Ini juga satu pujian yang dituangkan dalam himne, lagu yang sangat indah sekali, saya sangat suka lagu ini. Dan tadi satu lagi, I know whom I believe. Saya percaya siapa yang saya percayai. Saya kenal siapa dia yang saya percaya. Itu lagunya bagus sekali. Ya. Dia memberikan segala-galanya. Sekarang, apa yang kau berikan kepada Tuhan? Tadi saya sudah ingatkan, dia memberi semua kepada kita. Kita punya sekarang yang dia berikan itu. Dan dia berikan itu sekarang diingatkan kepada kita melalui apa yang dia berikan kepada kita, kita sekarang mampu untuk mengasihi orang lain. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni orang lain. Tuhan, saya tidak mengasihi dia yang membuat saya menjadi jengkel sama dia, engkau adalah pendusta. Semua kita harus bisa memberikan pengampunan, harus bisa mengasihi. Karena kasih itu sudah diberikan. Kecuali engkau dan saya tidak pernah bilang, Tuhan, saya tidak terima kasih-Mu. Maka saya nggak perlu Tuhan, dan saya tidak perlu kasih Tuhan. Maka kita boleh membenci orang lain. Tapi selama kita mau terima kasih Tuhan, maka kasih itu pun harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan, ya, barang siapa berkata mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Dan tidak mungkin orang membenci saudara, ya apa, mengasihi saudaranya yang tidak mengasihi saudaranya yang tidak kelihatan. Itu nggak mungkin kalau dia juga bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudaranya aja kelihatan loh, tapi nggak bisa mengasihi. Kira-kira gitu. Nggak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi di sini jangan jadi pendusta dan jangan menjadi pembenci daripada saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, membenci itu sama emosinya dengan seperti kita mencinta. Cuma bedanya kalau mencinta kita rela berkorban untuk ke sana, tapi kalau benci emosinya itu begini. Emosinya sangat kuat itu untuk menyatakan ketidaksukaan, menyatakan permusuhan, atau rasa tidak suka atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Dan hal ini, katanya ya, merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, dan menghilangkan. Jadi, kebencian itu sifatnya merusak, akan mencelakakan orang. Nah, itu yang dimaksud dengan kebencian. Jadi kalau tadi dikatakan, jangan membenci saudaramu, itu kita mesti ingat dulu, membenci itu emosi yang sangat kuatnya dengan cinta, tetapi cinta membangun, benci merusak. Kebencian ini kelihatan sepele, tapi dampaknya itu luar biasa ya. Tadi dikatakan, barang siapa membenci saudaranya. Saudara siapa? Nah, kita bisa anggap begini. Saudara itu pertama adalah saudara seiman. Kedua, saudara sedarah. Ketiga, saudara sesama manusia. Tetapi di dalam perikop ini yang ditekankan adalah saudara seiman. Nah, jadi perlu kita menyadari ketika di sini diajarkan barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, barang siapa mengatakan mengasihi Allah tapi membenci saudara seimannya, dia adalah pendusta. Ya. Saudara yang terkasih, dari mana datangnya kebencian? Pak Paulus, dari mana sumber kebencian itu datang? Benci tahu, dari mana datangnya benci? Dari mana asal muasalnya kebencian datang? Hah? Ya, dari hati memang. Tapi apa sumber awalnya? Indra apa coba?
Pernah benci seseorang? Pernah benci sesuatu? Sumbernya apa? Gampang ya, kita udah benci kita tahu, tapi sumbernya kita nggak tahu. Dari mana? Kebencian itu berawal dari keinginan. Itu sumbernya. Ya. Keinginan apa? Banyak hal. Yola mau nolong, ingin nolong. Tapi setelah dia menolong, yang di sana melolong. Bisa saja kan? Akhirnya Yola, kalau dia nggak manage ke rasa hatinya, dari permulaan keinginan menolong, lama-lama jadi apa? Marah, jengkel, frustasi, lalu benci. Betul? Kalau tidak di-manage itu berbahaya sekali. Tapi sumber kebencian diawali daripada keinginan. Orang lain punya keinginan apa? Saya ingin manfaatin dia, orang Kristen. Baik, saya gunain manfaatin dia. Perbuatan dia dari keinginannya, kalau dia tercapai dia senang-senang. Kalau dia nggak tercapai, marah dia juga, jengkel. Bahkan dia bisa nyebarkan gosip di luaran. Itu orang Kristen nggak punya kasih, nggak mau bantu, nggak mau nolong. Itu perkataan hal-hal yang biasa terjadi di antara kita, bukan? Tetapi ingat sekali lagi, kebencian berawal dari keinginan. Kalau keinginan atau harapan itu tidak terwujud, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, iri hati, ataupun kemarahan. Lalu bila hal-hal seperti ini tidak di-manage atau tidak dikendalikan dengan baik, maka kebencian itu, kalau itu tidak di-manage dengan baik, itu akan menghasilkan kebencian. Dan kalau kebencian ini lama-lama terus ditanam di dalam diri kita, maka dia menjadi matang. Kalau dia sudah matang, akibatnya apa? Melakukan kejahatan. Kain sama Habel. Kain mempersembahkan domba. Habel. Kain mempersembahkan sayur-sayuran. Ada yang bilang karena persembahannya itu udah domba, ya, itu diterima oleh Tuhan berkenan. Kalau sayur Tuhan nggak suka. Bukan itu. Di kitab Ibrani dikatakan karena perbuatan Kain pada dasarnya itu jahat. Itu yang membuat persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Bukan kan satu sayur, satu daging gitu. Bukan. Tuhan nggak terlalu suka juga makan daging seperti itu. Bukan. Tetapi Kain dikatakan jahat perbuatannya. Sehingga persembahannya tidak diterima. Habil, selain persembahannya benar, tapi hidupnya benar, maka persembahannya diterima. Tetapi kenapa Kain membunuh Habil? Karena mulai daripada rasa ingin persembahannya diterima. Ingin diterima. Ternyata nggak diterima. Jadi dia mulai timbul perasaan tidak puas, lalu perasaan kecewa, lalu mulai ada marah, lalu mulai timbul iri hati. Dari perasaan ini Tuhan ngomong, "Hai Kain, kenapa mukamu muram?" kata Tuhan. Kamu tidak akan muram kalau hati kamu itu seolah-olah tidak marah. Tapi kalau kamu tidak jaga hati kamu, soalnya gitu Tuhan bilang ya, dosa sudah mengintip di hadapan kamu. Ternyata si Kain berhasil manage mengendalikan perasaannya? Tidak. Akhirnya dia bunuh si Habel. Akibatnya jadi sebuah dosa. Berawal dari keinginan. Sumber kebencian kita selalu berawal dari keinginan. Demikian juga si Saul terhadap Daud. Saul ini dipuja-puja oleh rakyat Israel. Tapi ternyata Daud melakukan perkara yang lebih besar. Keinginan dia untuk dipuja, disembah sama rakyat Israel menyebabkan dia timbul rasa marah, iri hati kepada Daud, dan dia mulai akhirnya mencoba untuk membunuh Daud. Lihat ya, awal keinginan berakibat berdampak kalau tidak di-manage dengan baik, berakibat bisa kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita coba perhatikan hal-hal yang dapat membangun kebencian pada diri kita. Begini, maksudnya gini ya. Ada hal-hal yang secara aktual lah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang menyebabkan bisa timbulnya rasa benci kita kepada orang lain, terlebih kepada saudara seiman. Kalau kita rasa tidak suka kepada orang di luar orang Kristen, itu masih lebih wajar kira-kira gitu ya, karena mereka bukan orang Kristen. Tapi kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang seiman dengan kita, sakitnya lebih parah. Ya. Nah, jadi sekarang kita coba perhatikan hal-hal yang dapat membangun kebencian pada diri kita. Ini pertama pada diri kita dulu. Kan tadi dibilang jangan membenci saudaramu. Artinya orang lain berbuat jahat, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita jangan membenci dia. Gitu ya. Ini firman Tuhan yang betul kan tadi di ayat 20. Tapi kita nggak boleh lupa begini ya. Terkadang kita memang tidak mau membenci dia. Tapi kita lupa, kita sering melakukan tindakan-tindakan yang notabene bisa menyebabkan orang yang kita rasa jengkel sama dia itu menjadi benci sama kita. Kenapa? Karena sikap dan tindakan-tindakan kita yang tanpa kita sadar, kita telah membangkitkan kebencian pada orang itu,
Bahkan bukan hanya orang itu, tetapi orang-orang lain jadi ikut-ikut membenci dia. Ngerti nggak maksudnya? Yang dilarang di sini adalah dikatakan kita tidak boleh membenci orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tapi kita nggak boleh lupa, sama jahatnya ketika kita melakukan tindakan yang bisa membuat orang lain membenci kita, atau orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita ikut membenci orang yang kita benci. Sama jahatnya. Nah ini perhatikan baik-baik. Nah hal-hal apa? Yang pertama, memanfaatkan saudara seiman untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Jadi karena dia tahu kita ini orang-orang Kristen, apalagi Yosef sebagai gembala sidang, maka bisa saja ada orang-orang Kristen datang, Pak, tolong pinjam uang ya Pak. Tapi setelah dia pinjam, dia nggak kembalikan uangnya, karena memang hatinya begitu. Dia mau manfaatin. Ketika tidak diberikan, dia akan berkata, dia mah gembala sidang, hatinya jahat, kejam. Saya butuh, tapi dia tidak melakukan. Bisa begitu bukan? Belajarlah kuping kita untuk tidak terlalu sensi begitu ya. Karena kita tahu hal-hal seperti itu bisa terjadi. Satu hari saya ikut rapat di gereja, lagi berbicara tentang bagaimana etika pelawatan. Nah, waktu ketika bicara etika pelawatan, ditanya-tanya usulan-usulan keluar daripada jemaat yang terlibat di dalam bagian sana. Salah satunya ada yang teriak begini, tolong diingatkan, katanya, supaya kepada setiap orang yang ikut pelawatan, jangan sampai berhutang kepada orang yang dilawat. Oh, kaget semua orang yang mendengar di situ, termasuk pimpinannya. Maksud kamu? Iya, maksudnya jangan sampai menggunakan kesempatan melawat orang yang kita mau lawat, tapi dipakai nanti untuk pertama berdagang. Itu yang pertama dia bilang. Jangan berdagang. Jadi berdagang itu ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nih datang tujuannya melawat. Saya datang, Pak Paulus sudah lama nggak datang ya, punya ngomong. Lama-lama saya ngomong, Pak Paulus, saya ada jualan barang loh, tolong beli ya, nanti apa begitu. Namanya orang dikunjungi rasa tidak enak bukan? Terkadang membeli hanya karena terpaksa. Jadi orang ini bilang, kalau melawatan tidak boleh dagang. Terus yang kedua dia bilang, juga tidak boleh berhutang. Berhutang? Maksudnya apa berhutang? Ya maksudnya berhutang tuh begini. Pertama, saya datang kunjungan sama Yosef. Oh, ternyata dia baik. Saya cuma mendampingi ini istilah kata gitu. Saya mendampingi seseorang. Lalu datang Pak Yosef, ini baik orangnya ya. Besok saya akan datang sendiri ke Pak Yosef. Pak Yosef, saya butuh nih anak saya mau kuliah atau apapun 1000 alasan. Tapi intinya saya mau pinjam uang. Nah, namanya tahu kelihatannya saudara seiman, mungkin perasaan kamu mulai tidak enak. Kalau kamu punya, kamu bisa memberi. Tapi kalau permintaannya terlalu besar, mungkin kamu menolak juga sulit, dikasih juga salah, ya. Akhirnya berkecamuklah pikiran. Mungkin kamu pun bisa berbohong. Betul? Nah, yang pertama, kenapa bisa membuat orang bangkit kebencian? Adalah memanfaatkan saudara seiman untuk kepentingan diri. Betul ya? Orang penipu ini melakukan sesuatu yang memanfaatkan kita. Dia lihat kita bisa ada celah untuk menolong dia, dia minta. Tapi setelah melakukan itu, dia senang sekali, gembira. Besok-besok dia cuma hanya berkata, maafkan saya. Itu problema baru atau problema lama sih? Sering bukan kejadian seperti itu? Nah, memanfaatkan kebaikan orang untuk kepentingan diri sendiri, itu dosa di hadapan Allah. Tetapi bagaimana kita yang kena dikerjain? Tuhan bilang, kamu tidak boleh membenci dia. Kalau kamu benci dia, kamu pendusta. Susah ya jadi orang Kristen ya? Itu salah satu hal pertama yang membuat kita bisa menjadi benci kepada orang itu. Yang kedua, yaitu melakukan hal yang jahat kepada kita. Hal yang jahat itu apa? Apa saja. Ya, mereka merugikan kita demi keuntungan diri. Dia tahu nih, kalau saya manfaati dia, saya bisa untung. Gak apa-apa dia merugi, yang penting saya untung. Ingat ya, definisi kejahatan itu apa? Gak apa-apa orang lain rugi, yang penting saya untung, saya kerjakan. Nah, itu kejahatan. Definisikan itu kepada hal apa saja. Bila mana kamu manfaatin orang lain atau merugikan orang lain demi keuntungan diri, itu namanya sudah jahat. Dan itu terbuka di mata Tuhan. Ketiga, perkara-perkara yang simple ya sebenarnya. Melemparkan atau menyebarkan gosip. Itu membuat luka hati kita nggak? Ayo, Johan. Kalau nyebarin gosip, itu bikin kita jengkel nggak? Marah nggak? Kok Kiki, tukang pinjam uang ya, disebarin itu di media sosial. Itu si Pak Kiki Halim itu, orangnya kagak beres, abang-abang punya backingan jenderal, dia orangnya berbuat seenaknya. Disebar berita-berita yang tidak benar. Bukankah kita jadi benci sama orang itu? Tetapi Tuhan bilang, nggak boleh benci. Sekalipun dia berbuat jahat sama kita. Waduh, ini orang Kristen luar biasa. Bagaimana coba? Tapi hal itu bisa menyebabkan kita benci kepada mereka, bukan? Tuhan bilang, tidak boleh. Banyak orang akan melakukan 1000 cara ya, yang menggoda untuk bisa kita bangkit kebencian kepada mereka. Ini ada lagi yang paling penting. Curhat di media sosial, menjelek-jelekan diri kita,
ataupun dia menjelekkan mertua, anak, dan sebagainya. Bukan bohong ya, saya rasanya ngomong bukan mengada-ada. Kalau kamu lihat di status, di media sosial, di WA, di Facebook, betapa banyaknya orang-orang yang curhat di sana, dan curhatnya itu bersifat sangat negatif, menjelekkan orang lain, menyatakan rasa tidak puas diri dengan apa yang dia alami. Herannya, bagi saya kok ya, orang-orang seperti ini tolol sekali. Kenapa tolol? Pertama, orang curhat di dalam media sosial, kamu dapetin apa dari hasil curhatan kamu? Pertolongan? Enggak. Lalu buat apa curhat? Dengan cara curhat di media sosial, dapat solusi? Enggak. Orang yang yang kita maksudkan di dalam media sosial, kita umbar di media sosial, orang itu menjadi simpati sama kita. Aduh ya, dia ngomong bener ya, aduh gue salah nih, lalu gue bertobat begitu. Atau sebaliknya, orang itu malah menjadi jengkel sama kita. Gue udah kepala dipermalukan dengan cara begini, gue besok udah sekalian gue berbuat yang gak bener. Mau apa lu? Bisa begitu? Atau malah ada solusi? Coba pikirkan. Saya tidak pernah mengerti sampai hari ini, kenapa ada orang-orang banyak seringkali curhat melalui media sosial. Apa manfaatnya? Kepala gue sakit, cerita di media sosial. Gue jengkel sama dia, cerita di dalam media sosial. Waktu kita cerita seperti ini, mungkin kita nggak ada maksud benci sama orang. Tapi saya tanya, orang di luar sana, karena ini kan konsumsi publik kan, mereka melihatnya apa kepada kita? Dia marah, dia benci, ya, lihat tuh ada perselisihan, lalu di luar sana orang ngomong kemana-mana, menggosipkan tentang apa yang kita tulis begini. Meskipun yang kita tulis maksudnya A, dia menangkapnya Z. Tapi karena kita curhat di media sosial, orang lain menangkapnya salah. Dan itu perbuatan yang sangat tidak memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang ada di sini, dan siapapun yang akan mendengar melalui YouTube, dengan mulai hari ini bertobat. Jangan pernah curhat melalui media sosial. Gak ada guna, tidak ada manfaat, tidak ada solusi, tidak baik, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Bukankah kita punya Tuhan tempat kita mengadu? Bukankah masih ada saudara-saudara seiman yang mau mendengarkan segala keluh kesah kita? Kita nggak perlu simpati daripada orang-orang di luar Tuhan. Kita juga tidak perlu simpati daripada orang-orang di dalam Tuhan. Nggak perlu. Kita hanya perlu Tuhan, tolong bela saya ketika saya ditindas oleh orang lain. Ketika saya diperlakukan semena-mena. Ketika saya sakit pun saya nggak perlu curhat di media sosial. Karena nggak akan ada dokter yang baca lalu datang ke rumah kamu. Betul? Kenapa orang begitu suka curhat di media sosial? Curhatan di media sosial yang tidak benar bisa menyebabkan kebencian orang lain kepada kita, juga bisa menunjukkan rasa benci kita kepada orang lain. Kita bilang, saya nggak benci. Kamu boleh bilang begitu. Orang lain menganggapnya kamu benci sama dia. Nah, itu perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita bicara, firman Tuhan berbicara pada hari ini, ingat baik-baik ya. Jangan membenci saudaramu. Itu baik. Kita tidak boleh benci saudara kita. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh menimbulkan hal-hal yang membuat orang lain benci kepada kita, atau membuat orang lain membenci kepada orang yang kita tidak suka. Kalau kita berbuat demikian, apa bedanya kita dengan orang yang buruk di mata kita? Sama. Dia jelek, perbuatannya jahat. Kita lupa bahwa yang kita lakukan pun kita jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mengasihi engkau dan saya bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Tapi Tuhan memang tidak suka dengan perbuatan yang tidak benar, dan siapa melakukan ketidakbenaran, Tuhan pasti menghakimi dia, Tuhan pasti menghajar dia. Pada waktunya dia akan mengalami semua itu. Tapi kepada orang yang lari kepada Tuhan sebagai menara perlindungan kita, Tuhan akan melakukan pembelaan kepada dia. Ingat ya, tapi jangan berlaku yang buruk yang sama. Dia buruk, jangan kita menjadi buruk. Nah, sekarang sebaliknya ya, juga terkadang ada orang-orang ya yang bisa menjadi benci sama kita, padahal kita nggak benci sama dia. Cuman mungkin kita nggak sadar, atau kita lalai, atau bagaimana ya. Misalkan begini, harapan mereka yang tidak bisa dipenuhi oleh kita. Ada orang-orang yang punya harapan kepada saya, kepada Anda, tolong dong bantu saya, tidak didapat, kecewa, marah, sebarin gosip. Nah itu juga bisa menimbulkan rasa benci. Tapi benci yang disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan karena kita. Tapi jangan lupa, kita juga bisa menyebabkan itu. Contoh, ketidakpedulian gereja terhadap orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Berapa waktu lalu di gereja Kristus menemukan ada seorang laki-laki, anaknya ya cuma jadi tukang lah, udah pada pergi keluar kota. Lalu orang ini hidupnya ya susah lah gitu ya, sampai dikatakan dia sering rokok berat tuh. Nah dari hasil rokok berat itu membuat ada satu penyakit yang langka yang menyebabkan di dalam darahnya itu bisa menyebabkan penyumbatan.
Akibatnya dari rokok itu pertama, kedua tangannya tidak berfungsi lagi. Satu tangan diamputasi, satu tangan lagi sudah tidak berfungsi. Belakangan ditemukan oleh gereja, ditolong sama gereja, dibawa, dibilang begini, saya taruh kamu di tempat rumah penitipan, supaya kamu ada yang bisa ngurusin, karena tangan kamu dua sudah nggak berfungsi. Waktu mereka diambil, ya, di situ juga dikatakan diadakan penginjilan sehingga dia mau percaya. Ya, saya juga nggak tahu, ya, nggak berani menghakimi. Kenapa dia mau terima Kristus? Karena udah kepepet, anak-anak nggak bisa nolong, dan dia nggak tahu solusi. Mungkin dia mau percaya, tapi kita di luar daripada itu anggaplah dia sudah percaya. Jadi gereja melakukan perawatan kepada dia. Baru dikunjungi, dirawat, kira-kira gitu ya, harus masuk rumah sakit lagi karena kedua kakinya harus diamputasi. Bisa bayangin nggak? Dua tangan nggak berfungsi, satu sudah diamputasi, sekarang dua kaki harus diamputasi. Mau jadi apa? Anak-anak juga nggak bisa nolong karena anak cuma buru harian yang kekurangan. Akhirnya gereja melakukan pertolongan, satu kaki diamputasi, lalu gereja mengadakan perawatan lagi. Tetapi ya itu dia, mereka memikirkan bagaimana cara merawat, ya, sampai mau cari tempat dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebelum kaki satu lagi diamputasi, dia meninggal. Tetapi gereja sudah melakukan tindakan yang baik. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang susah seperti ini datang kepada gereja minta pertolongan, gereja tidak menolong? Dampaknya, bukankah mereka bisa membenci kita, bilangnya penuh kasih, tapi kita tidak menolong? Bagaimana? Kompleks ya? Terlalu banyak hal bisa terjadi seperti itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kalau mungkin kita telah dikecewakan atau dilukai oleh saudara seiman, maka bila kita masih sulit untuk memaafkan, setidaknya jangan menyatakan kekecewaan kita, diri kita, itu menjadi konsumsi publik, ya. Karena publik akan melihatnya sebagai ungkapan kebencian atau perselisihan. Dan tindakan ini sangat tidak memuliakan Allah. Karena publik tetap bisa saja menilai sebagai kebencian kita kepada dia yang telah berbuat jahat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jangan biasakan melakukan curhat di media sosial. Curhatanmu tidak akan mendapat solusi. Bahkan suasana akan semakin memanas. Dan pihak seberang akan semakin menjadi keras. Perhatikan, terlebih lagi bila yang berbuat jahat itu adalah orang yang seiman. Kristus telah mengampuni kita yang juga tidak layak diampuni. Tetapi kasihnya diberikan kepada saya dan kau dengan cara mengampuni dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, bisakah kita seperti Kristus yang telah mengampuni? Harus bisa, karena kita sudah menerima kasih itu. Inilah standar yang telah Tuhan tetapkan, dan Dia telah menyatakannya dan memberikan kasihnya lebih dulu agar kita mampu untuk memberi pengampunan, seperti juga Kristus telah mengampuni kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingat baik-baik ini ya. Apapun sikap dan perbuatan orang kepada kita, ya, apapun sikap dan perbuatan orang kepada kita, ya, yang penting respon kita haruslah tetap benar seperti yang Tuhan ajarkan. Apapun sikap, ya, orang dan perbuatan orang kepada kita, yang penting responmu dan responku harus tetap sesuai dengan firman. Dia berbuat jahat sama kita, kita tetap harus mengampuni. Nah, jangan salah ya, mengampuni dengan memberi kepercayaan itu beda ya. Jadi mengampuni seketika harus dilakukan, tapi untuk apa namanya, memberi kepercayaan untuk tidak membenci itu butuh waktu memang. Ya, kalau kita dilukai, kalau kita dikhianati, ya kita harus mengampuni seketika, tapi kita tidak boleh membenci dia. Tapi untuk tidak benci gimana? Memang saya jengkel banget sama dia. Butuh waktu proses. Apalagi kalau besok dia datang lagi, boleh nggak saya pinjam lagi? Kita boleh berkata tidak, karena saya tidak percaya sama kamu. Boleh nggak? Boleh. Wah, kamu tidak mengamalkan kasih. Kalau kamu berkata saya tidak mengamalkan kasih, saya bertanya dulu sama kamu. Kamu punya kasih nggak kepada saya? Bukankah kamu juga saudara seiman? Betul. Banyak orang manfaatin itu kan? Ada saudara seiman, pasal kasihnya di mana? Tunggu dulu. Lu juga orang Kristen. Kalau lu orang Kristen, di mana kasih lu sama gua? Istilah kata gitu kasarnya kan? Gua sudah tolong lu. Lu nggak tolong gua. Istilah kata. Lu sudah berjanji, lu nggak komitmen. Di mana lu sebagai orang Kristen yang berkata, ya di atas ya, tidak di atas yang tidak? Jadi jangan dibulak-balik kondisinya. Kasih bukan berarti lemah, kasih juga boleh tegas. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi sekali lagi, apapun respon orang, yang penting sikap dan perbuatan orang, respon kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana ya supaya kita tidak terlibat dalam kebencian? Ya, jangan tanam benih kebencian. Ya, terkadang ya Allah, kamu punya 1000 alasan untuk benci. Tapi kalau kamu biarkan kebencian itu ditanam dalam hati kamu, ingat ya, benih yang ditanam itu, kalau kamu percaya kamu bertuai, ya jangan lupa, benih yang ditanam dalam hati kamu, itu akan kamu hasilin buahnya. Jangan pikir hanya karena saya tidak berbuat jahat sama orang, maka orang juga harus berbuat baik sama saya. Tapi ada benih yang tidak beres dalam hati kita, itu akan tumbuh. Saya ada satu gambar bagus sekali foto ya.
ada batu besar sekali, batu itu terbelah, di tengahnya ada pohon. Di situ dikatakan benih yang tertanam, rupanya ada di dalam mungkin sekitar batu situ. Lama-lama dia masuk ke lubang batu, terus dia tumbuh, batu yang besar belah menjadi dua, dan pohon itu tumbuhnya naik ke atas. Siapa menanam benih kebencian dalam hatinya? Meskipun itu mungkin karena kau sendiri atau kita sendiri yang berbuat salah, karena berawal dari keinginan bisnis, keinginan diperhatikan, keinginan apapun itu bisa menjadi benih yang menyebabkan kebencian berawal, dan itu akan menghancurkan hidup kita. Jadi jangan tanam benih kebencian, tetapi benih kasih. Jangan berbuat jahat terhadap saudaramu, tapi berbuat baiklah. Jangan menuntut untuk dikasihi oleh saudaramu. Ini banyak kan orang kecewa karena menuntut kasih ya oleh saudaramu, tapi justru belajarlah memberi. Jangan mengharapkan timbal balik, tetapi tuluslah. Dan juga jangan pernah lupa supaya kita tidak benci ya sama siapapun, bahwa kita harus sadar di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu punya rencana. Dia nggak mungkin menjadikan kita anaknya, tetapi mata dia tuh berpaling ke tempat lain. Dia mengasihi Yola, dia mengasihi Yosef, dia mengasihi saya, dan mengasihi Anda semua. Kalau dia mengasihi, dia akan memproses kita dengan cara apapun, sekalipun hal buruk yang datang menimpa kita. Di balik itu, Tuhan punya rencana. Ingat apa yang terjadi dengan Yusuf? Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Uang kamu boleh nggak kembali, tapi mungkin beberapa bulan ke depan orang yang kamu berikan bisa hidup. Kalau tidak, mungkin dia mati. Mungkin datang debt collector bunuh dia, bisa saja. Kita memberi sesuatu kepada orang, anaknya bisa sekolah. Mungkin uangnya nggak kembali, tapi kamu sudah memberi harapan kepada satu orang, Tuhan pakai itu. Tapi kalau kamu bangkit malah kebencian di dalam hati dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak benci tapi menunjukkan kebencian, kamu pun bersalah. Tapi itulah kita di sini, belajar firman, tunduk kepada firman. Ayo, jangan pernah menyebar kebencian. Kita sudah tidak boleh benci, menyebar kebencian pun tidak boleh. Nah, ini penting sekali. Ingat bahwa kalaupun ada hal buruk menimpa kita, sadarlah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi prosesnya panjang, sangat tidak nyaman, sangat menakutkan, tetapi di balik proses itu Tuhan ada bekerja. Itu harus selalu kita ingat ya. Jadi supaya tidak benci, belajar merenungkan betapa kasih Tuhan begitu besar, kita sudah terima. Sekarang apa alasan saya tidak mengasihi orang, bahkan musuh sekalipun? Tuhan mengasihi saya tidak layak. Tuhan melihat saya sebagai musuh, tapi Tuhan mengasihi. Bahkan di atas kayu salib Tuhan berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Musuh-musuhnya pun diampuni. Siapa kita berhak untuk membenci saudara? Siapa di antara kita berhak untuk melakukan yang jahat terhadap saudara kita? Tuhan saja mau mengampuni. Siapa kita sampai tidak mau mengampuni? Bukankah kita dosa? Lalu di ayat ini juga dikatakan, barang siapa berkata mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, dikatakan dia pendusta. Kenapa dikatakan pendusta? Karena begini, Allah mengasihi orang yang percaya, termasuk saya dan Anda, betul? Tapi di luar sana ada juga orang yang percaya kepada Kristus, tapi mungkin perbuatannya belum benar, kira-kira gitu. Apakah Tuhan mengasihi dia? Mengasihi? Tetap mengasihi, karena tadi saya ingatkan, kasihnya Tuhan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan. Ya, ingat itu baik-baik. Jadi sekarang kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi dia juga yang tidak benar, apa alasan kita untuk membenci orang membenci orang yang Tuhan kasihi? Nah, kalau kita membenci orang yang pada dasarnya Tuhan mengasihi dia, bukankah itu berarti saya juga turut membenci Tuhan? Tuhan mencintai dia, tapi saya benci dia. Bukankah artinya saya juga benci Tuhan? Betul? Maka itu dikatakan, yang berkata mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, dia pendusta. Jadi kita ingat ya, kalau kita mau benci orang, terutama saudara seiman, karena ini kasihnya, konfliknya tentang saudara seiman, ingatlah, yang Tuhan kasihi, jangan kita benci. Kalau Tuhan mengasihi, kita harus mengasihi. Yang Tuhan benci, kita harus benci. Jangan yang Tuhan benci, kita kasihi. Nah itu nggak benar. Ya, baik jemaat Tuhan yang terkasih. Jikalau kita mengasihi Allah, maka kasihilah saudaramu, saudara seimanmu, dan jangan membangun kebencian, jangan jadi pendusta. Lalu di ayat yang ke-21 terakhir, dikatakan ini adalah perintah. Kenapa dikatakan perintah? Karena Yesus mengatakan begini. Seperti tadi sudah dikutip dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberi perintah baru, kamu harus mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, sebab kalau kamu saling mengasihi, dikatakan apa? Dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kita mengasihi saudara seiman, tidak boleh membenci saudara seiman, karena kasih itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih,
Mari belajar mengasihi. Karena dengan mengasihi, dunia akan melihat bahwa kita saling mencintai. Tapi kalau di media sosial, perbuatan kita tidak menunjukkan kasih kepada saudara seiman, dunia akan melihat bahwa kita saling benci dan itulah Kristus. Maka kita tidak memuliakan Tuhan. Kenapa mengasihi sesama bisa menjadi begitu hebat? Contoh jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula saling mengasihi, maka langsung menyebar begitu hebat. Kalau kita mau melihat Tuhan dimuliakan, mari kita belajar mengasihi akan sesama kita dan jangan pernah membencinya. Sebagai penutup, mari kita baca sekali lagi ayat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai yang 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Seberapa panjang diberitakan, kiranya apa yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Tuhan tolong ampuni kami, karena kami sadar sebagai manusia kami banyak kelemahan. Kami banyak melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi kami bermegah seolah-olah kami bertindak benar. Ya Bapa, ampuni kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang berlaku jahat terhadap kami. Mereka yang tidak memahami kebenaran firman dan mencoba untuk memanfaatkan iman kami. Kami doakan mereka juga, Tuhan tolong ampuni mereka dan bukakan hati pikiran mereka untuk mereka mengerti sebagai seorang beriman tidak pantas membuat nama Tuhan dihujat. Tuhan, terima kasih untuk ajaran yang Tuhan berikan untuk kami belajar mengasihi saudara seiman dan tidak berkata mengasihi Tuhan dan membenci saudara, tapi sekarang kami sadar bahwa kalau kami mengasihi Tuhan, kami harus mengasihi saudara seiman kami. Terima kasih, kiranya Roh Kudus terus bekerja menolong hidup kami dalam kebenaran firman ini. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.